Ketahuilah, kata Imam Nawawi, membaca kunut subuh itu disyariatkan dana menurut pendapat ulama kita. Nah, ini kelebihannya ulama dulu kalau membahas ilmu. Jadi beliau pun kalau mengatakan sunnah menurut ulama kami. Beliau tidak mengingkari kalau ada ulama lain yang mengatakan tidak sunnah. Kalau zaman sekarang kan beda jauh. Kalau ditanya satu hukum, maka seolah-olah memang kebenaran berada dalam pihak mereka. Apa hukumnya kunut subuh? Kan langsung aja jawabannya bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Fatahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin adhim wa ala alihi wa ashabihi alladziina taqaw salim amma ba'd. Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, malam ini saya menggantikan tuan guru kita yang berhalangan hadir, Dr. Nuwardi. Malam ini kita melanjutkan kajian yang biasa saya baca di hari Ahad pagi, Ahad subuh, kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau beri nama dengan kitab Al-Adhkar, terkenal dengan Al-Adhkar Nawawi. Al-Adhkar secara Arabi ya zikir-zikir, tapi ini lebih umum lagi. Bahkan beliau menuliskan amal-amal, doa-doa yang dibaca oleh seorang muslim mulai dari dia bangun tidur sampai tidur kembali, bagaimana dia mengikutkan kehidupan dia dengan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada panutan yang paling layak kita tiru kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sudah bisa tahu doa kitab-kitab ini, berarti kita sudah mulai meniru daripada kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini kita akan lanjutkan pembahasan sesuai urutan kitab yang kita telah baca, yaitu kita sudah sampai dalam pembahasan bacaan-bacaan dalam sholat. Dan hampir semua bacaan sholat itu sudah dibahas. Karena judul kitab ini Al-Adhkar, zikir-zikir, maka tentu tidak detail, tidaklah terperinci dalam pembahasan fikih. Hanya berkaitan bacaan. Zikir itu kan bacaan. Nah, termasuk pembahasan penghujung dari pembahasan sholat. Di sini beliau bahas tentang pembahasan kunut dalam sholat subuh. Ini kita bukan mencari-cari pembahasan yang sering diperdebatkan, tidak. Memang ini urutan kitabnya. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Di sini Imam Nawawi melanjutkan. Kita sudah baca beberapa baris pembahasan. Kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'an Allah bihi wa bi'amlu bihi fid-dharain wa bisanadin al-muttasir ila Imam An-Nawawi qala wa'lam annal kunuta masyru'un indana fi subhi. Ini masih baris bahagian awal-awal dari babul kunut fi subhi ya. Masih baris kedua ketiga. Saya lupa ngecek terjemah tadi halaman bisa dilihat nanti bab kunut. Wa'lam ketahuilah annal kunuta sesungguhnya kunut. Wa'lam ketahuilah annal kunuta sesungguhnya membaca kunut masyru'un adalah disyariatkan indana menurut pendapat kita isubhi di dalam sholat subuh. Nah di sini beliau tekankan, ketahuilah kata Imam Nawawi, membaca kunut subuh itu disyariatkan indana menurut pendapat ulama kita.
Nah, ini kelebihannya ulama dulu kalau membahas ilmu. Jadi beliau pun kalau mengatakan sunnah, sunnah menurut ulama kami. Beliau tidak mengingkari kalau ada ulama lain yang mengatakan tidak sunnah. Kalau zaman sekarang kan beda jauh. Kalau ditanya satu hukum, maka seolah-olah memang kebenaran berada dalam pihak mereka. Apa hukumnya kunut subuh? Kan langsung aja jawabannya bid'ah. Nah, beliau ditulis dengan jelas. Ketahuilah, kunut subuh itu sunnah menurut ulama kita. Menurut ulama kami, para ulama mazhab Syafi'i. Jadi kalau selain ulama kami nggak mengatakan sunnah. Wa adapun kunut subuh sunnatun, hukumnya sunnah muakkadatun yang dikuatkan. Bahkan bukan sunnah biasa, sunnahnya muakkadah. Sunnahnya itu sangat-sangat dikuatkan. Kalau dalam sholat nanti namanya sunnah abu'ad. Karena sunnahnya hampir tidak ditinggalkan oleh Nabi, mirip fardu. Mirip, kalau mirip kan bukan. Mirip fardu bukan fardu. Hampir fardu ya bukan fardu. Sunnah muakkad. Dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqat dunya. Tidak henti-hentinya Nabi membaca kunut di dalam salat subuh sampai beliau meninggal dunia. Nah, itu hadis yang dipakai di antaranya. Bukan satu ini, di antaranya yang dijadikan dalil sunnahnya baca kunut subuh setiap hari. Karena Nabi baca itu menjelang wafat sampai meninggal dunia. Banyak pembahasan dan ini sudah sedikit kita bahas. Ada sebahagian orang-orang di zaman ini mendhaifkan hadis tadi. Alasannya di dalam hadis itu ada satu orang rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Nah, selalu itu kan dibahas. Entah ustaz-ustaz di YouTube. Dhaif itu hadisnya. Kenapa dhaif? Kata dia ada rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi Isa bin Mahan. Namanya Isa bin Mahan, kunyahnya Abu Ja'far Ar-Razi. Dhaif gara-gara ada rawi ini. Orang ini dipermasalahkan. Dan orang yang langsung mengklaim dhaif itu keliru. Kenapa keliru? Karena ulama-ulama membahasnya detail, terperinci. Abu Ja'far Ar-Razi atau Isa ibnu Mahan, ini hadisnya pun kalaupun dikatakan dhaif, itu kalau melewati jalur gurunya yang bernama Mughirah. Kalau lewat situ dia ambil jalur riwayat hadis, maka dia dhaif. Tapi menurut ulama hadis lain, seperti Yahya bin Ma'in, kemudian Ali ibnul Madini, ulama-ulama sezaman Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan di atas beliau, seniornya. Lah mereka mengatakan, Abu Ja'far Ar-Razi hadis mengenai kunut ini bukan melewati Mughirah, tetapi jalurnya adalah melewati Rabi' bin Anas. Nah, kalau melewati Mughirah itu ditinggalkan hadisnya. Tapi kalau jalurnya selain itu terpakai. Dan hadis ini melewati jalur Rabi' bin Anas. Fahadithuhu sahih, maka hadisnya hadis sahih. Jadi kalau secara kajian hadis begitu. Oh, kami nggak setuju. Ya memang ikhtilaf Bapak Ibu. Kan dibahas ikhtilaf. Ada ulama yang menggunakan hadis ini dan mensahihkannya. Ada yang tidak. Sebenarnya cukup pensahihan yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Karena Imam Syafi'i imamun fil hadis. Beliau itu imam dalam kitab hadis, gak sembarangan. Dan namanya imam, pimpinan, mujtahid, itu gak ngikut pada yang lain. Setiap mujtahid punya hak untuk berfatwa, dan setiap ijtihad itu tidak menggugurkan ijtihad lainnya. Dan dalam kaidah ushul fiqih, al-ijtihad la yaqudu bil ijtihad. Kalau sudah ada ijtihad, kok selepas itu ada ijtihad yang berbeda, maka ijtihad setelahnya itu nggak akan membatalkan ijtihad orang setelahnya. Dalam ijtihad itu nggak ada juga istilah mayoritas dan minoritas. Misal, 3 mazhab mengatakan sunnah, 1 mazhab mengatakan tidak, berarti yang 3 mazhab menang. Enggak, ini bukan pemilu. Ulama itu walaupun satu, kalau mu'tabar, berdiri tegak dia. Ini yang mengatakan sunnah cuma mazhab Syafi'i, yang mayoritas mengatakan tidak. Nah, itu enggak, bukan pemilu ini, enggak. Kekuatan sama, enggak ada urusan mayoritas minoritas dalam
di dalam urusan ijtihad. Bahkan tadi ijtihad yang lebih dulu itu nggak bisa dibatalkan oleh ijtihad setelah. Makanya 4 mazhab itu berlaku sampai sekarang. Ya, seumpama saling membatalkan, maka yang paling tua terhapus dengan mazhab yang paling muda, kan begitu jadinya. Abu Hanifah terhapus dengan Maliki, Maliki terhapus dengan Syafi'i, Syafi'i terhapus dengan Hambali. Enggak. Dan zamannya juga berurutan, walaupun ada yang pas satu zaman, tapi tidak terhapus satu ijtihad dengan adanya ijtihad setelahnya. Itu hanya ranah khilafiyah. Maka kita yang harus cerdas untuk menyikapi khilafiyah. Maka tadi Imam Nawawi dengan jujur mengatakan qunut subuh itu sunnah menurut ulama kami. Kalau yang lain mengatakan tidak, ya nggak apa-apa. Dalilnya masing-masing memiliki dalil. Karena kan nggak mungkin orang kalau belajar tapi nggak punya patokan. Ayo kita belajar fikih semua mazhab, semua kita amalkan. Mana bisa Bapak Ibu? Kalau ada orang punya keputusan pajak bismillah keras atau enggak, kan nggak bisa digabung dalam satu pengamalan. Kalau dia pelankan ya keras akan hilang. Kalau dia keraskan yang namanya lirih akan tertinggal. Kan harus dipilih. Qunut subuh sunnah, dia ngamalkan sunnah pasti berbunyi qunut subuhnya. Ya kata kalau dia nyatakan nggak sunnah ya nggak ada qunutnya nanti. Nggak akan ada istilah mari menggabungkan semua mazhab, nggak bisa. Yang ada itu toleransi dengan mazhab-mazhab yang mu'tabar. Kalau memang itu diakui dalam Islam, maka perlapan dada. Tapi tadi ya mu'tabar. Tidak semua ikhtilaf juga diterima. Enggak. Nanti ada orang ikhtilaf yang kacau balau. Oh ini ikhtilaf enggak. Walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabaru illa khilafu man lahu haqqun minat nadhari. Tidak semua khilaf itu dianggap kecuali khilaf ikhtilafnya orang-orang yang memang pakar diakui di dalam bab. 4 mazhab pakar semua. Kalau saya 4 mazhab itu zaman sekarang tidak bisa dipertanggungjawab. Lau tarokahu, seumpama seseorang meninggalkan qunut subuh, lam tabtul maka tidaklah batal sholatuhu sholatnya. Ya sunnah. Jadi kalau ada orang meninggalkan, maka tidak batal sholatnya. Lakin yasjudu, tapi dia sujud lisahwi, sujud sahwi. Sawaun tarokahu, sawaun sama adanya tarokahu, dia meninggalkan qunut tadi amdan baik dengan sengaja au sahwan ataupun dikarenakan lupa. Jadi kalau ada orang meninggalkan qunut subuh, bagaimana? Lam tabtul sholatuhu, sholatnya nggak batal, sah sholatnya. Ikhtilafnya ringan kok, cuma kita aja yang mempersulit. Mau sholat subuh pakai qunut atau enggak, sholat subuhnya sah. Yang nggak mengatakan sunnah pun juga sah. Misalkan ada yang mengatakan qunut subuh nggak sunnah, tapi kalau dia berada di belakang orang yang qunut subuh, nggak juga mereka katakan batal, sah. Begitu juga yang berpendapat qunut subuh itu sunnah, kok ditinggalkan, ya sholatnya juga nggak batal. Tapi karena ini menjadi sunnah muakkadah, dalam sholat itu dikategorikan sunnah aqaad, maka nanti sunnah dia menambal kekurangan itu dengan sujud sahwi. Sujud karena lupa, 2 kali sujud sebelum salam. Jadi sebelum salam sujud 2 kali. Dan tadi baik dia meninggalkannya karena sengaja ataupun tidak, baik karena lupa ataupun tidak. Jadi karena mungkin kan sengaja itu ditinggal. Lah terus bagaimana ini? Walaupun sengaja sunnah sujud sahwi. Nah, apalagi lupa. Tapi sujud sahwi pun hukumnya sunnah, bukan wajib. Kalaupun dia nanti di tahiyat akhir, sebelum daripada salam, dia langsung salam tanpa ada sujud sahwi, ya sholatnya sah. Karena sujud sahwi pun bukan wajib. Wa amma wairus subhi, adapun selain sholat subuh, minas sholawatin khamsi, daripada sholat 5 waktu lainnya, wahal yabnutu, apakah disunnahkan qunut fiha di dalamnya? Ini kan pembahasan subuh. Sekarang selain subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Apa pembahasannya? Sunnah nggak qunut di dalam sholat-sholat itu selain subuh? Fihi salasatu aqwalin Syafi'i. Dalam permasalahan ini ada 3 pendapat daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Syafi'i sendiri ada 3 pendapat dalam bab.
Kadang kita istilah mazhab, 4 mazhab. Jangankan 4 mazhab Bapak Ibu, 1 mazhab aja ikhtilafnya banyak. Kunut selain subuh sunnah atau tidak? Maka jawabannya kata Imam Nawawi, dalam madhab Syafi'i, bukan madhab Syafi'i, Imam Syafi'i pun punya 3 pendapat. Tapi dari 3 pendapat tadi, an as-sahhu yang paling sahih, al-masyhur yang masyhur adalah annahu innazalatil muslimina nazilatan, annahu sesungguhnya innazala apabila turun atau terjadi bil muslimina kepada orang-orang Islam nazilatan satu kejadian besar, musibah, bencana, qonatu, maka mereka disunnahkan kunut fidalika dalam sholat 5 waktu, fidalika dalam keadaan tadi li jami'is sholawati untuk seluruh sholat 5 waktu. Wa illa kalau tidak ada terjadi nazilah, nggak ada terjadi musibah, bencana, kejadian besar, fala maka tidak disunnahkan kunut. Nah, ini kan dipakai di luar mazhab Syafi'i pun juga. Selain 5 waktu, nggak selain subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu sunnah nggak kunut? Ada 3 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama, kalau terjadi kejadian musibah dan lain sebagainya kepada orang Islam hampir merata, maka bagaimana? Sunnah kunut di sholat 5 waktu, bukan cuma sholat subuh. Tapi kalau nggak ada nazilah, nggak ada kejadian, nggak ada musibah, nggak ada bencana, maka tidak sunnah. Dan ini pendapat yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i. Tadi adapun pendapat yang kedua, yaqnutuna mutlaqan, ada juga pendapat Imam Syafi'i boleh sunnah mutlak. Sunnah itu baca kunut di 5 waktu. Tadi itu pendapat yang ketiga, la yaqnutuna mutlaqan, tidak sunnah secara mutlak. Entah ada masalah, musibah atau tidak sunnah. Ini ada 3 fatwa dalam mazhab Syafi'i, tapi yang paling sahih dikatakan oleh para ulama, termasuk Imam Nawawi, yang pendapat paling sahih masyhur, kalau ada bencana musibah dianjurkan sunnah kunut 5 waktu. Kemarin waktu corona kayaknya ada yang mengamalkan. Jadi nggak tahu, corona sekarang pun belum dicabut lagi sama pemerintah kan? Sudah Pak. Kalau internasional katanya sudah, Indonesia juga mungkin sudah. Nah, kalau terjadi bencana, musibah, kematian yang banyak, walaupun bukan di daerah kita, walaupun bukan. Jadi nggak mesti harus di tempat kita, di negeri kita, walaupun itu kejadian musibah bencananya berada terjadi di tempat selain negeri kita, bahkan beda negara sekalipun, sunnah untuk doa kunut. Maka jangan heran, nah ini kalau hal ini nampaknya sepakat nih para ulama, entah Hanafi, entah Maliki, entah mazhabnya itu Hambali, entah Wahabi, ya sepakat. Mereka tetap amalkan namanya kunut nazilah. Namanya kunut nazilah, baca kunut ketika ada musibah terjadi pada umat Islam, walaupun bukan di tempat mereka. Kadang misal di beberapa negeri Islam terjadi orang Islam di sana ditindas, misal terjadi Rohingya, nah itu biasa ulama baca doa kunut. Palestina diserang Israel, baca kunut. Dan itu bukan cuma subuh, waktu zuhur pun baca kunut, asar kunut lagi, maghrib kunut lagi, isya kunut lagi. Kapan sampai kapan tuh? Selagi masih ada nazilah, ada turun macam-macam keadaan kejadian, itu tetap sunnah. Nah, cuma kadang karena mungkin kajian keilmuan kita mungkin belum merata, kok ada pula kunut nazilah zuhur, kegir kan masjid. Nah harusnya dibuat. Kadang kita itu Bapak Ibu di situ kelengahan. Kadang di negeri kita terbagi antara qori dengan alim. Jadi ada yang cuma qori, paham baca Quran, tapi nggak alim. Akhirnya nanti dia jadi imam, tapi tata cara hukum fikih secara detail nggak tahu. Yang tahu cuma secara umum. Dikomplain sama jemaah, bingung. Tadi malam saya ngisi kajian, itu imamnya, tapi kejadian bukan di waktu saya ada, imamnya. Jadi dalam
rokaat terakhir itu imamnya sujud cuma 1 kali. Kita ketahui sujud itu setiap rokaat kan ada 2 kali. Nah, imamnya lupa sujud cuma 1 kali. Jadi nih sujud yang pertama, setelah itu bangkit duduk, lah dikira imam itu sudah sujud yang kedua. Akhirnya duduk di antara 2 sujudnya seperti tasyahud, perasaan imam akhirnya panjang. Ya makmum juga gak negur kan masih duduk. Gak taunya selepas itu salam. Nah setelah salam geger masjidnya. Kenapa geger? Imam pun bingung. Kenapa imam bingung? Gak tahu hukum. Ya akhirnya ditanyakan besok kajian Ustaz, bagaimana ini? Maka saya tanya balik, apa yang dibuat kemarin? Ya imam setelah ditegur udah salam, maka dia tambahkan, oh ya betul lah itu. Maksudnya tadi kan belum sujud yang kedua, maka sujud. Selepas itu tasyahud lagi, selepas itu salam. Nah, berarti ada 2 tasyahud Ustaz, bukan 2 tasyahud. Yang pertama nggak dianggap salah tempat. Yang pertama kan salah tempat itu. Jadi nggak dianggap. Lah yang tasyahudnya mana? Yang kedua. Ya walaupun tadi sudah terlanjur salam, ya nggak masalah. Selepas itu sunnah sujud sahwi. Nah, tapi kami geger juga Ustadz kemarin. Ada yang protes katanya jemaah. Tapi saya nggak bisa jawab, kata imamnya. Ya tadi imam nggak bisa jawab, karena imam cuma mampunya jadi imam. Kata jemaah itu, ya kalau sudah lupa udah lewati aja, tambal aja pakai sujud sahwi. Nah ini karena nggak ada ilmu begitu. Itu mungkin cuma 1 sujud dia anggap sedikit kan. Coba kalau ada orang sholat maghribnya cuma 1 rakaat terus salam, apakah cukup ditambal sujud sahwi? Kan nggak bisa. Rukun ditinggalkan, kok cuma dia anggap dengan sujud sahwi tertambal itu kurang. Di ini semua karena kekurangan di zaman kita. Hanya qori, hanya mampu membaca Quran dengan baik, tapi kadang keilmuan belum sampai. Akhirnya dikomplain bingung. Nah, sama dengan tadi, kadang imamnya tahu ilmu, tapi karena nggak mampu untuk menerangkan, ilmunya ada, tahu, tapi nggak mampu menerangkan, nggak berani buat. Nah itu juga menunjukkan agak kurang berani. Maka harus ada keberanian, karena kalau tidak, agama itu tidak akan tersebar dan tidak teramalkan. Macam tadi, kalau memang terjadi nazilah, ada musibah, ada hal-hal, imam harus berani untuk membuat, nampakkan, ini sunnah, ajarkan. Walaupun zuhur, baca kunut. Puasar nih, baca kunut. Kunut nazilah ya. Terjadi musibah, entah di tempat kita, yang terjadi pada orang Islam, entah daerah lain, baca kunut. Dan nanti kan jemaah bertanya, nanti dipancing, tanya di kajian. Akhirnya semua tahu. Rupanya sunnah membaca kunut di selain sholat subuh apabila ada terjadi nazilah, bencana, musibah di kalangan umat Islam. Sampai musibah itu hilang, maka kalau belum tetap sunnah untuk baca, terus kunut itu di sholat 5 waktu. Wa yustahabu dan disunahkan al-kunutu kunut indana menurut mazhab kita, menurut ulama kita. Nah di sini beliau juga batasi lagi. Dan juga sunnah. Sebelumnya kunut subuh. Nah sekarang bukan cuma kunut subuh. Wa yustahabu dan disunahkan al-kunutu kunut indana menurut ulama kita bin nisfil akhir di separuh terakhir min syahri Ramadan daripada bulan Ramadan fir raqatil akhirah di rakaat yang terakhir minal witri daripada sholat witir. Walana dan bagi kita wajhun ada satu pendapat ayat nuta seseorang baca kunut fiha di dalam witir fi jami'i syahri Ramadan di seluruh bulan Ramadan. Wa wajhun sadid bahkan ada pendapat yang ketiga fi jami'i sanati sunnah membaca kunut dalam witir di sepanjang tahun. Wa huwa membaca kunut witir sepanjang tahun madhabu Abi Hanifah adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Wal ma'rufu adapun yang terkenal min madhabina dari mazhab kita wal awwalu adalah pendapat yang pertama wallahu a'lam. Nah, tadi kunut subuh sudah selesai dibahas. Ternyata kunut itu sunnahnya bukan cuma subuh, 5 waktu pun sunnah kalau terjadi nazilah. Nah bukan cuma kunut nazilah saja sunnah, ada lagi sunnah kunut. Kapan? Di separuh terakhir bulan Ramadan
di rakaat terakhir sholat witir. Bukan 10 malam terakhir, tidak, tapi separuh terakhir. Nah, separuh terakhir itu 16 ya, 15 terakhir, tanggal malam 16, 17, sampai malam 30. Ya kalau malamnya 29 ya sampai malam 29. Sunnah untuk baca kunut di rakaat terakhir sholat witir. Dan dalam madhab Syafi'i sendiri ada pula 3 pendapat dalam hal ini. Ini yang paling masyhur dan paling sahih. Sunnahnya witir itu dibaca kunut hanya separuh yang terakhir. Maka itu yang kita lihat di negeri kita. Ulama-ulama imam masjid baca doa kunut di separuh terakhir, separuh awal enggak. Tapi kalau kita lihat secara terperinci lagi Bapak Ibu, dalam mazhab Syafi'i ada 2 pendapat lain, yaitu ada sebahagian ulama yang mengatakan sepanjang Ramadan, mulai tanggal 1 sampai akhir, sunnah untuk baca kunut di rakaat terakhir sholat. Bahkan ada lagi, dan ini dalam mazhab Syafi'i juga. Tapi ini pendapat yang bukan paling kuat dalam mazhab, tapi ini pendapat ulama dalam mazhab, yaitu sunnah baca kunut di sepanjang hari di dalam sholat witir. Dan ini yang ketiga, ini yang terakhir, yaitu sunnahnya membaca kunut di sepanjang hari di dalam sholat witir. Ini adalah mazhabnya al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ada salah seorang ustadz dari Salafi ditanya, apa hukumnya kunut subuh? Ini ustadznya agak longgar, kajian-kajiannya longgar juga semua, tapi tetap berbeda dengan mayoritas ulama yang ada di Indonesia. Tapi beliau mengatakan kunut subuh itu yaitu sunnah menurut mazhab Syafi'i. Tapi yang betul-betul sunnah, kata dia, adalah kunut di sholat witir sepanjang tahun. Nah, cuma Ustadz tuh nggak ngasih tahu tuh mazhab siapa. Sebenarnya kunut witir sepanjang tahun ini adalah pendapat al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Nah, di antara beberapa dalil hadis yang menerangkan kunut witir di separuh terakhir daripada bulan Ramadan, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud daripada Al-Hasan Ibn Umar, beliau menceritakan Inna Umar jama'an nas ala Ubayyid, bahwa Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Umar, beliau mengumpulkan sahabat pada waktu itu dengan satu jemaah, ditunjuklah Imam Ubay bin Ka'ab. Fakana yusalli lahum 20 lailatan wa la yaqnutu bihim illa fi nisfi tsani. Dan Ubay bin Ka'ab waktu itu mengimami para sahabat selama 20 hari. Nah, 10 hari pertama yang lain. Wa la yaqnutu, dan tidaklah Ubay bin Ka'ab membaca kunut bihim dengan mereka dalam salat tarawih tadi illa fi nisfi tsani, kecuali di separuh bahagian yang kedua. Al-hadis, ini hadis diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Ada beberapa riwayat yang mana ada yang lemah satu sama lain, tapi karena banyak maka meningkat bisa dipakai untuk menjadi dalil. Nah, ini dalil yang dipakai oleh al-Imam Asy-Syafi'i dengan pendapat yang paling kuat dalam mazhab bahwa separuh terakhir Ramadan itu dianjurkan untuk membaca kunut dalam sholat witir. Jadi hadirin Bapak Ibu, tapi tadi kan kita lihat ini amal ikhtilaf di sini sunnah, bukan ikhtilaf yang tajam. Jadi kalau ada yang kunut sepenuh Ramadan, ya ada ulama yang berpendapat itu. Cuma dalam mazhab Syafi'i enggak kuat itu dalil. Ada yang kunut mungkin di sepanjang tahun, sepanjang hari, 1 tahun penuh di sholat witirnya, kemudian dia baca kunut, bagaimana? Boleh. Itu ada ulama yang membolehkan. Bahkan kalau dari segi fatwa madhab, itu madhabnya Imam Abu Hanifah. Dan Imam Abu Hanifah memang juga beliau berpendapat lain tentang sholat witir. Menurut Imam Abu Hanifah, witir itu hukumnya wajib dengan definisi Hanafi. Wajib yang berbeda definisinya dengan jumhur ulama. Faslul fasal. Di pasal setelahnya. Ya Allah, ketahuilah anna mahallal kunuti, sesungguhnya tempatnya kunut indana menurut ulama kita fi subhi, dalam sholat subuh, begitu juga dalam sholat-sholat lainnya.
kunut itu posisi letak tempat sunnahnya di mana? Dalam mazhab Syafi'i dan ulama-ulama yang mengikuti sependapat dengan beliau mengatakan kalau kunut itu ba'dar raf'i adalah selepas bangkit minar ruku'i daripada ruku' fi raq'ati tsaniyati setelah di dalam rakaat yang kedua. Jadi kapan posisinya kunut? Setelah bangkit dari ruku di rakaat kedua. Wa qala Malikun, berkata Imam Malik rahimahullahu taala di mazhab Maliki, yaqnutu seseorang kunut qabla ruku'i sebelum ruku. Beda kan? Imam Syafi'i mengatakan kunut selepas ruku. Imam Malik mengatakan kunut itu sunnah juga menurut Imam Malik, tapi sebelum ruku. Dan ini dalilnya sahih semua, Bapak. Kalau dalil kunut subuh itu setelah ruku, ada dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Kapan kunut itu ba'dar ruku? Ditanya satu orang sahabat, Nabi buat kapan? Selepas ruku, kata sahabat, dan hadisnya sahih. Lah Imam Malik juga. Tapi di sini pembahasannya, qala berkata ashabuna ulama mazhab Syafi'i, kalau qanata apabila berkunut asy-Syafi'i, orang yang bermazhab Syafi'i, qabla ruku'i, tapi dia kunutnya sebelum ruku', lam yuhsab, maka kunutnya tidak dianggap alal as-sahih menurut pendapat yang paling sahih. Walana wajhun, tapi bagi kita ada satu pendapat lain, annahu bahwasanya yuhsabu, perbuatan dia itu dihitung, tetap dianggap mengerjakan kunut. Wa alal as-sahih, kalau mengikuti pendapat yang paling sahih tadi, yu'iduhu, maka orang tadi mengulangi kembali kunut ba'da ruku'i, selepas ruku', wa yasjudu, kemudian dia sujud selepas itu lisahwi, karena lupa. Wa bidat, ada pendapat lemah lain, la yasjudu, mengatakan enggak perlu. Ini kalau terjadi juga, ada orang dia ngikuti keyakinannya itu kalau kunut itu adalah selepas ruku'. Yakinnya dia begitu, mazhabnya Syafi'i. Tapi tahu-tahu dibuatnya juga kunut sebelum ruku. Bagaimana? Menurut pendapat yang paling kuat, paling sahih, kunut yang dia kerjakan sebelum ruku tidak dianggap. Nah, terus bagaimana? Ya kunut lagi nanti selepas itu. Nah, cuma ini bagi orang yang mereka punya keyakinan kunut itu selepas ruku. Tapi kalau memang dia yakinnya dalam hati, kalau saya ngikuti Imam Malik, kunut itu sebelum ruku, ya sudah, amalkan, dan itu dianggap sunnah. Tapi kan nggak boleh campur, karena ulama sudah ada perbedaan pendapat seperti itu. Dan di sini Bapak Ibu, nggak ada urusan batal dengan tidak batal. Karena dia membaca doa dalam sholat, nggak akan ada yang membatalkan sholat. Ini cuma posisi sunnah, posisi sunnah. Maka di sini, kalaupun tadi ada yang mengatakan tidak dianggap, dan pendapat itu pendapat yang paling sahih, tapi kan nggak ada pembahasan di sini batal atau tidak batal. Sholatnya kan nggak ada masalah. Mau kunut dia, oh ini mazhabnya Syafi'i. Lepas itu sebelum ruku kunut, selesai baca surat, habis itu kunut. Bagaimana? Ya sah saja sholatnya. Cuma kunutnya yang tidak dianggap. Mau dianggap mengamalkan sunnah kunut, nanti ngulang lagi selepas. Wa amma lafzuhu, adapun lafadznya kunut fal istiyawu, adapun yang terpilih ayat guna fihi, yaitu seseorang membaca di dalam kunutnya ma hadis ruwaina yang telah kami riwayatkan bil hadits sahihi, dalam hadis yang sahih, di Sunani Abi Dawud, dalam kitab Sunan Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Sunan Tirmidzi, wa Nasa'i dan Sunan Nasa'i, wa Ibnu Majah wa Wal Baihaqi wa ghairihi, dan selainnya bil isnadis sahihi, dengan sanad yang sahih. Anil Hasan bin Ali, daripada Al Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau telah berkata, Al Hasan bin Ali cucu Rasulullah, qala, beliau berkata, Anlamani, telah mengajarkan aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin, beberapa kalimat, aku luhunna, yang aku baca kalimat tadi fil witri, di dalam witir, dalam kunut witir. Jadi hadis ini menerangkan kunut witir, hadis yang kita dengar sekarang ini, yaitu bacaannya Allahumma hdini fi man hadait
wa afidi fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, wa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadillu man walait, tabaraka rabbana wa ta'alait. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, ada hadisun hasan, hadis ini adalah hadis hasan. Qala, beliau mengatakan, wala na'rifu, kami tidak mengetahui, anin nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil kunuti, mengenai kunut, syai'an, sesuatu apapun, ahsanan min hadza, yang lebih bagus hadisnya daripada ini. Ini bacaan kunut dalam witir dalam hadis ini. Nah ini, apakah kunut ini cuma dalam witir? Pembahasan setelahnya, Imam Nawawi menukil hadis yang lain. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, Zakaroha telah menyebutkan riwayat tersebut Al-Baihaqi, Imam Baihaqi, anna Muhammad ibn al-Hanafiyah, sesungguhnya Muhammad ibn al-Hanafiyah, wa huwa adapun Muhammad ibn al-Hanafiyah, ibnu Ali ibn Abi Thalib, beliau adalah putranya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali punya menikah dengan seorang budak, bukan dari keturunan Fatimah, ini bukan, tapi dengan seorang budak, kemudian lahir, namanya Muhammad ibnul Hanafiyah. Ini bukan cucunya Rasulullah ya, tapi ini putra Sayyidina Ali. Muhammad ibnul Hanafiyah, beliau mengatakan, inna hadat doa ini, doa kunut tadi, alladzi kana abi yad'u, adalah doa yang dibaca oleh ayahku. Siapa ayahnya? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau membacanya fi sholatil fajri, dalam sholat subuh, fi kunutihi, dalam kunutnya. Dan hadis ini disampaikan oleh para ulama bahwa hadis ini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadisun hasan, hadis ini hadis hasan. Nah memang riwayat yang pertama witir, tapi nanti dalam riwayat lain Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan daripada jalur Muhammad ibnul Hanafiyah, putra daripada Sayyidina Ali, dari istri selain Sayyidah Fatimah. Waktu itu Muhammad bin Al-Hanafiyah mengatakan, ayahku Sayyidina Ali baca doa tadi, Allahumma hdini fiman hadait, dan membacanya di dalam qunut salat subuh. Bahkan hadisnya, makanya tadi doa ini entah itu qunut subuh, qunut witir, qunut nazilah, qunut manapun, bacaan ini disunnahkan. Dan isi doa ini luar biasa Bapak Ibu. Makna dari doa ini luar biasa isinya. Allahumma ya Allah, ihdini, berikanlah aku hidayah, petunjuk, fiman, di kalangan orang, hadaita, yang telah engkau berikan hidayah pada mereka. Jadi ini doa menggambarkan orang-orang soleh, membayangkan orang soleh. Ada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, para sahabat. Itu kita bayangkan dulu, ya Allah, ini orang-orang soleh yang engkau beri hidayah. Tolong ya Allah, beri aku hidayah seperti engkau memberi mereka hidayah. Nah, itu hasil doanya begitu. Bukan cuma, ya Allah, beri aku hidayah di kalangan orang-orang yang engkau beri hidayah. Itu kan nampaknya ringkas. Padahal maknanya bayangkan dulu orang-orang yang telah Allah beri hidayah sebelum kita. Baru kita bayangkan tadi timbul kecintaan pada mereka. Ya Allah, sahabat, nabi-nabi, rasul-rasul, siddiqin, syuhada, sholihin. Orang-orang itu orang yang engkau beri hidayah pada mereka. Tolong aku juga beri hidayah seperti mereka. Maka kalau udah terbayang, mudah mengucapkan amin. Ya kalau enggak, coba apa ruginya ngaminkan doa itu? Ya, kami tidak berpendapat sunnah, Ustaz. Nah, sebagian ulama kemarin sudah kita dengar, kawan-kawan bahkan dari kalangan Salafi, bin Bas, Al-Utsaimin, ikut doa, kata dia, itu kan doa aja. Yang penting nggak sunnah menurut kami, ya nggak apa-apa. Ini Salafiyah, kita pun tidak boleh maksa. Nah, yang berkeyakinan sunnah amal kan, tapi kalau yang berkeyakinan tidak sunnah, ya jangan pula mudah menuduh bid'ah, karena ini babnya khilafiyah. Ini bab khilafiyah, diakui kalaupun tidak diakui, menunjukkan minimnya dia pengetahuan tentang ilmu. Khilafiyah dipungkiri.
Empat mazhab, kalau kita mengingkari empat mazhab terus mengaku alim itu dari mana? Kok mengatakan enggak khilafiyah itu? Terus ngaku jadi orang alim dari mana? Apa ada orang alim yang tidak tahu empat mazhab? Ya, orang alim kebetulan dipanggil orang, tapi tidak sebenarnya. Nah, ini khilafiyah yang mu'tabar. Ini doa luar biasa. Wa'afini fi man afait, sama selamatkanlah aku, beri kesehatan padaku di kalangan orang-orang yang kau selamatkan, beri kesehatan pada mereka. Wa tawallani fi man tawallait, uruslah aku di kalangan orang-orang yang juga kau telah memberi pertolongan, mengurus, menjaga mereka. Banyak orang yang kau jaga, ya Allah. Jaga aku juga sebagaimana engkau menjaga mereka. Wa barik li fi ma a'tait, berkahilah aku kepada apapun a'taita yang telah engkau beri. Apapun ya Allah yang engkau beri, anak, rumah, kendaraan, istri, suami, apapun, tolong berkahi di dalam. Kalau berkah, selesai masalah. Masalah itu datang karena enggak berkah. Punya rumah enggak berkah, masalah. Makanan ada enggak berkah, ya pasti masalah. Punya istri enggak berkah, apalagi punya suami enggak berkah, kecilak, oh hidup. Wa barik li bima a'tait, berkahilah aku dalam apapun yang kau berikan. Ini doa luar biasa isinya di dalam doa. Ini satu hadis tentang bacaan doa qunut yang dianjurkan. Adapun yang kurang tadi, yang biasanya dibaca oleh para imam, kan ada tambahannya itu. Wala ya'izu man adait, dalam hadis itu enggak ada, tapi dalam riwayat lain ada. Dalam riwayat Nasa'i ada itu, insya Allah kita bahas di pertemuan setelah. Ini sudah masuk waktu salat Isya ya. Biasanya lanjut. Ini sudah tinggal 1 menit azan. Jadi hadirin wal hadirat rahimahullah, ini tadi beberapa hadis yang kita dengar pembahasan tentang doa qunut, dan begitu juga beberapa istilah ataupun hukum-hukum furu' cabangan secara detail yang dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi mengenai doa qunut. Nah, selepas ini masih dalam pembahasan qunut juga, yang mana Al-Imam An-Nawawi akan menukil beberapa doa-doa atau bacaan-bacaan lain selain yang biasa kita dengar. Biasanya kan Allahumma hdini biman hadait. Ada hadis-hadis lain nanti, beberapa doa-doa lain yang juga ada hadisnya, dan itu bisa sunnah juga kita amal. Dan ini insya Allah mungkin kita bahas di pertemuan yang akan datang. Azan dulu. Selepas azan nanti kalau memang ada diskusi tanya jawab, ya kita lanjutkan dari diskusi dan tanya jawabnya nanti selepas Isya. Kalau tidak ada, kita persiapan sholat Isya. Azan dulu.